ya gimana berani masuk? Nggak akan berani. Nggak akan berani. Nggak akan berani. Analisa Mas Boy. Satu, Trump itu secara logika akan ditunggu oleh Iran kalau dia mau benar-benar masuk. Itu namanya misi bunuh diri. Yang kedua, penentangan warga Amerika yang saudara-saudaranya atau anaknya ingin jadi tentara dikirim ke Iran sangat besar. Pada nggak mau dikirim ya? Anda nggak mau. Dan ini bukan perang kita. Kita hanya nurutin Israel. Itu udah keras banget di Amerika. Artinya ini berpacu. Dia menghadapi gejolak internal dan menghadapi gejolak politik internasional juga. Baik menghadapi musuhnya langsung dan opini internasional. Jadi secara moral Iran ini sudah menang karena dia membalas serangan gitu, ya kan? Perdebatan apa hak Amerika menyerang duluan? Kan nggak ada wong negosiasi jalan. Sebenarnya udah mau kompromi kok tiba-tiba diserang gitu. Apa ininya, justifikasinya apa? Itu ya, artinya nggak kuat ya sebenarnya. Iya nggak kuat. Nggak ada alasan untuk menyerang Iran. Iran itu kan sangat kompromis di bidang itu ya kalau itu dikatakan sebagai faktor. Nah sekarang apalagi dengan satu lagi yang juga akan menjadi penyelidikan dan ini menjadi isu besar adalah pembuktian serangan pertama Amerika yang menghantam sekolah yang mematikan ratusan anak-anak. Itu kan dibantah terus tuh sama Trump. Bahkan Trump ngomong itu kan ulahnya Iran sendiri mengebom sendiri biar dianggap dia playing victim. Nah, beberapa media internasional terkemuka di dunia termasuk yang ada di Amerika, New York Times, kemudian The Guardian yang ada di Inggris, Eropa, itu menyatakan bukti-bukti bahwa di situ itu rudal Tomahawk yang mengenai sekolah itu adalah rudal Amerika. Memang sekolah itu berdampingan dengan military compound gitu. Nah, cuman ini kena di situ. Dan itu selalu, ya ini pendidikan internasional nanti harus kita angkat ini. Ini pembunuhan sipil berarti, kejahatan perang. Dan Iran di media sosial membuat beberapa versi video tentang memperingati yang di shoot dari atas ya, yang lagi di makam-makamnya ratusan itu. Ada berbagai versi, termasuk versi animasi Legonya juga. Jadi Iran bikin ini memang kampanye dari Iran untuk menunjukkan bahwa ini loh Amerika dan Israel itu salah ngebom sekolah anak-anak ini. Ada beberapa dan ada film pendeknya juga yang dirilis sama Iran. Cepet langsung bikin. Artinya gini, tim medianya Iran itu cukup canggih ya, kalau kita akui. Dia bisa membalik situasi, narasi-narasi Trump dan Israel itu dibalik dengan fakta-fakta, dengan cara-cara yang luar biasa, dengan satu film, kemudian memunculkan kantor berita resminya memunculkan sesuatu yang berbeda dengan klaim-klaimnya Amerika dan Israel. Langsung bantah. Beda banget sama yang Venezuela ya. Venezuela ketika udah nggak ada apa-apanya, lumpuh itu. Maksudnya ini udah sama tapi sekali kan memang itu cara yang Venezuela, dilakukan Amerika gitu. Menghancurkan negara itu dengan membunuh atau menangkap pemimpinnya, baru kemudian melakukan invasi gitu kan. Terus kemudian bikin pemerintah boneka gitu. Memang itu caranya. Di Iran nggak bisa. Gagal itu sebenarnya, planning itu. Bahkan sekarang kalau kita cermati, pemimpin-pemimpin Iran itu sudah mulai muncul jalan-jalan tanpa pengawalan di Teheran. Nah, kan Ali-Ali presidennya itu ngobrol. Berarti ini apa pesannya? Menyampaikan gua baik-baik aja sama warga. Kan selalu ini orang Iran akan gembira dengan kematian Ali Khomeini kan. Ternyata enggak, itu di wilayah mana. Ternyata mereka bersatu kok mendukung pemimpinnya gitu. Itu pesan yang menurut saya sangat cerdas ya. Untuk menyampaikan pesan bahwa kepada dunia bahwa kita itu negara kuat gitu, dan rakyat solid gitu, mendukung kita gitu, intinya gitu. Jadi konsultan medianya luar biasa gini. Benar. Oh iya kan? Kontra narasinya itu loh, ya kan? Kontra narasinya itu canggih banget. Yang Iran hadapi sebenarnya adalah pemblokiran informasi dari sistem teknisnya, misalnya dari satelitnya, misalnya dari internetnya di sana.
Nah, ini yang harus dihadapi Iran sebenarnya. ya Iran kan juga punya kawan, namanya Rusia dan Cina. Oh, iya. Itu kan kecanggihan teknologinya jangan ditanya, gitu Iya. kan. Supply-nya ya itu. Supportnya ya Mungkin dia punya frekuensi internet yang belum pernah terlihat oleh Bisa jadi, ya? radar oleh Amerika dan Israel, bisa jadi. Iya, betul. Mereka mau sekarang gini, Amerika itu kesulitan mencari dari titik mana rudal itu diluncurkan. Sampai hari ini belum ketemu. Artinya apa? Satu, itu bisa dari bawah tanah. Rudal-rudal itu diluncurkan dari situ. Yang kedua Makanya itu tadi kan selalu kan? di blur kan? Iya. Dan kedua itu moving. Pindah-pindah, Pak. Oh gitu. Iya, jadi bisa pindah-pindah, Pak. Jadi Udah ini memadukan perang gerilya tradisional dengan perang teknologi. gerilya teknologi. rudal. Iya, itu. Dan memang karena kecanggihan Cina itu ya, karena dia kan tertutup juga ya. Nah, terus kemudian Amerika ini tidak mempelajari teknologi Cina. Ketika rudal itu nyampe ke Israel, dia juga nggak bisa langsung mengcounter gitu. Jadi terkadang koordinatnya itu berubah atau bergeser gitu. Karena nggak sama, Karena nggak sistemnya sama, beda. Sistemnya beda gitu. Ini sama kayak Android sama iOS lah. Oh gitu ya. Nggak sinkron. Makanya Huawei dimusuhi kan. Itu bisa jadi dengan melakukan cara yang sama. Jadi orang mau melawan Google, Google nyebut nama ya. Nggak apa-apa. Jangan pakai itu juga gitu, pakai cara yang lain. cara yang gitu. Kalau lain. pakai itu ya pasti kalah. Nah, kita pindahkan arena permainan ke tempat lain yang kita kuasai gitu. Tapi ini memang perang ini memang canggih dan banyak canggih ini. analisa militer pun juga kadang meleset. Nah, betul. Ya kan? Meleset. Karena ya itu tadi selain kecanggihan di sisi lain informasinya sangat terbatas. Iya. Ya kan? Defect juga bermain. Defect bermain. Ya, terus kemudian Informasi juga terbatas. ketertutupan dari kemampuan Iran sebenarnya. Kekuatan ini nggak kedeteksi dari awal ya, Betul. Mas Bung ya. 40 tahun, 40 tahun embargo itu luar biasa. Diem Dulu gitu, tapi itu ternyata banyak banget ya rudal. bisa produksi berapa tuh? 5.000 drone per bulan. Per bulan ya. Bayangkan itu kalau Pindad bisa bikin, Mantep ya. waduh, Mantap itu kita. itu ASEAN takut semua sama kita ya. Iya. Mudah-mudahan pindah denger ya. Iya. Denger sih, tapi nanti pembiayanya gimana kata Pindah gitu nanti. Ya cukup ya bikin maung ya. Nah, Kita bikin drone aja. Ya, harus lebih banyak lagi kita. jadi ini tidak hanya masyarakat biasa, tapi pemerhati, pengambil keputusan, ahli militer, ahli politik, semua akan tertuju menganalisa bagaimana Iran bisa meladeni permainan dua negara besar, ya kan? Di dunia yang dianggap sebagai dia orang yang bisa mau melakukan apapun dengan kemauannya sendiri, ternyata tidak berkutik juga dengan Iran gitu. Kebingungan juga ya menghadapi Kebingungan menghadapi Iran. Bahkan saya yakin mereka mendeteksi kekuatan sepenuhnya Iran pun nggak bisa. Nah, ya, Kayaknya belum. Iya, ini Belum, tadi. nggak bisa. Belum, Mas. Udah belum bisa. dua negara ini ditakuti oleh Arab loh. Iya. Iya kan? Negara-negara Arab tuh takut sama mereka Takut berdua, semua. Sama Israel sama Amerika. Iya. Tapi Iran santai. Santai. Iya. Santai dan posisinya ini posisinya- informasi terbarunya kan rudal-rudal yang diserangkan ke Israel itu kan Ya. masih rudal-rudal lama itu. Nah, ya makanya stok lama dihabisin dulu. Masih stok lama dan belum ada kepastian juga stok lamanya itu masih berapa. Wah, itu dia loh. Itu menarik lagi. Benar. Nah, kalau Sumber stok lama ini senjatanya di ternyata- mana itu? Oke, stok lama ternyata masih banyak juga. Kalau Belum itu lagi stok gambar itu baru. benar, yang beredar juga di internet, ada rudal gede-gede di bawah jalan, di bawah tanah itu kalau memang benar, itu keluar semua gimana itu? Iya. Gitu. Jadi selama ini masyarakat dunia kecelek dengan teknologi Kecelek dengan nuklirnya, kekuatan, ya kan? Ini teknologi nuklir Iran yang sampai 60% kekuatan nuklirnya gitu, uraniumnya, pemberdayaan, pengayaannya gitu ya. Itu kan semua disorot ke situ kan, berpikir bahwa mereka akan menciptakan bom nuklir gitu. Ternyata Tapi jangan kan Iran ya yang memang balik itu mereka menciptakan ribuan drone. Drone murah yang canggih. jangan kan Iran yang memang tertutup karena embargo kemarin. Yang namanya Pakistan sama India kita juga nggak ngeh kan. Iya. Ternyata begitu mereka perang rudal kemarin, kita nggak ada yang menyangka juga Pakistan punya kekuatan seperti itu kan rudalnya. Ya. Iya. Memang Terus banyak negara yang diem-diem aja tapi siap gitu. ternyata Ternyata siap berperang. gitu. Indonesia Ada juga yang diem-diem tapi nggak punya apa-apa, ada juga. Ya, gimana ya? Kita harus dengan posisi kayak gini nih, kalau harus diakui ya Mas, memang kita meskipun itu meskipun pahit tapi kita harus akui bahwa kekuatan militer kita
masih jauh ya dari sini, Mas. Ya. Untuk perang darat mungkin kita bisa Perang beradu darat lah. mungkin bisa beradu. Tapi kalau udara udah deh. Iya. Ya, mendingan Yang jadi persoalan sekarang perang udara dulu. semua. Nah itu masalahnya kan itu. Nah makanya kemarin sempat Presiden SBY kan sempat mengatakan kan, apa namanya? Kalau ada serangan udara gimana kita? Nah, Itu. oke. Kelar lagi. Itu nanti dijawab dulu. Iya, nanti dijawab sama Mas Teguh dulu itu ya. Kita renungkan. Oke. Kita cukupkan dulu ya, Mas nanti Mas Oke. dokumen sore hari ini. Kita bahas lagi besok dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.